Selamat datang di media pembelajaran untuk cara menggunakan Google Classroom bagi fasilitator di pelatihan penjenjangan PKB keahlian melalui e-learning Angkatan 6 tahun 2020. Pelatihan ini diselenggarakan oleh Pusdiklat KKB BKKBN Pusat dan UPT Balediklat KKB Bogor. Bapak Ibu fasilitator yang kami hormati, ada 4 langkah belajar yang kali ini kita akan sama-sama jalani, yaitu dari cara masuk, kemudian bagaimana untuk mengupload materi atau mengunggahnya di dalam Google Classroom, dan kemudian untuk melakukan live chat, dan juga yang terakhir yaitu penilaian tugas dan sikap peserta. Mari kita belajar untuk cara masuknya. Bapak Ibu sebagai fasilitator, kami harapkan dapat mengirimkan akun alamat Google Mail Anda, kemudian cek Gmail Anda yang Anda telah daftarkan pada panitia, maka akan ada email undangan dari penjenjangan 6 bogor@gmail.com untuk bergabung ke dalam kelas pelatihan penjenjangan 6 tersebut. Silahkan Bapak Ibu untuk klik join atau gabung pada email Bapak Ibu. Kemudian, apabila Bapak Ibu baru pertama kali untuk bergabung di dalam Google Classroom, silakan hubungi panitia apabila Anda mengalami kesulitan. Langkah yang paling mudah adalah silakan Anda bisa coba untuk mengakses melalui classroom.google.com. Atau langkah keduanya, Bapak Ibu bisa juga menggunakan HP Android Bapak Ibu dan bisa di-download terlebih dahulu pada aplikasi Google Classroom. Cara pertama kita, tentunya Bapak Ibu bisa langsung ketikkan classroom.google.com dan buka kelas untuk masuk ke login akun Google. Dan pastikan akun Google yang Bapak Ibu gunakan adalah akun Google yang tadi telah didaftarkan pada panitia. Setelah Bapak Ibu melakukan approval di Gmail Bapak Ibu sebagai teacher atau pengajar, Bapak Ibu juga akan secara otomatis apabila menggunakan handphone Android dan telah mendownloadnya melalui tautan berikut ini yang tertera di layar, Bapak Ibu bisa mendownload atau mengunduhnya, kemudian klik install dan ikuti langkah sampai dengan Anda dapat masuk ke dalam ruang kelas Anda setelah sebelumnya Bapak Ibu tentunya sudah melakukan approval. Bapak Ibu, jika sudah masuk di dalam akun Google Classroom, Bapak Ibu bisa melakukan mengubah gambar profil dan juga melakukan setelan akun Google Bapak Ibu, yaitu mengubah sandi dan opsi keamanan, serta mengakses layanan Google lainnya. Hal ini Bapak Ibu, kalau ingin mendapatkan pemberitahuan melalui email, silahkan checklist atau klik tanda centang di bagian notifikasi. Bapak Ibu juga dapat melakukan pembatalan pendaftaran kelas Google Classroom ini secara mandiri, dan juga pengajar lainnya atau pengelola yaitu panitia dari Balediklat KKB Bogor juga dapat mengeluarkan Anda dari dalam kelas penjenjangan tersebut. Setelah keluar, Bapak Ibu tidak dapat lagi mendapatkan akses pada kelas kecuali meminta kembali akses tersebut kepada panitia, dan seluruh file pembelajaran tetap dapat diakses oleh pengajar melalui Google Drive yang ada di Google Classroom tersebut. Bapak Ibu sekalian, ada 5 bagian di dalam materi di Google Classroom, yaitu ada materi ajar, ada bahan tayang presentasi, bisa berupa PDF atau PowerPoint, ada juga berupa tugas atau kuis, dan juga ujian serta evaluasi. Sekarang kita akan belajar untuk mengenal fitur-fitur sebagai pengajar atau teacher. Ada 4 bagian di dalam pengajar atau teacher. Yang pertama adalah halaman forum atau stream atau halaman depan. Di bagian ini ada tugas sekarang aktif di bagian sebelah kiri bawah. Bapak Ibu bisa lihat di layar, yaitu akan ada tulisan mendatang. Jika nantinya akan ada tugas yang saat ini sedang berlangsung atau akan habis, akan muncul di halaman ini. Kemudian,
Di kolom tengah adalah kolom komentar tetapi bukan untuk upload tugas. Kolom untuk upload tugas ada di bagian 2, yaitu di tugas kelas. Classwork atau tugas kelas berisi tugas Anda, upload dilakukan di bagian 2 ini. Kemudian di bagian 3 ada yang disebut sebagai people, berisikan guru atau pengajar dan teman sekelas Anda. Kemudian yang keempat adalah nilai, berisi kolom untuk memberikan nilai. Fitur ini hanya untuk pengajar. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang bisa melihat fitur keempat ini hanyalah pengajar dan para panitia dari Balai Diklat KKB Bogor serta dari Pusiklat KKB. Pastikan di pojok kanan atas dari Google Classroom Anda alamat email Anda di saat ini. Apabila hanya ada 3 fitur dan Anda masuk sebagai anggota ini hanya sampai di bagian ketiga, maka bisa dipastikan Anda bukan lagi sebagai pengajar. Bisa jadi karena alamat Gmail yang Anda pakai di satu alat berbeda dengan apa yang Anda daftarkan ke panitia. Jangan panik, Bapak Ibu bisa dengan mudah klik di pojok kanan atas, kemudian pilih akun Gmail yang sesuai, dan nanti akan otomatis berubah masuk kembali menemui 4 fitur ini. Kemudian, Bapak Ibu sekalian, berikut adalah tampilan di HP Android, dan kurang lebihnya sama, tetapi bagian-bagian ini akan memanjang ke bawah, sehingga Bapak Ibu nanti akan melihat fitur-fitur ini pun juga bisa diedit apabila Bapak Ibu ingin melakukan penambahan soal atau melakukan penilaian langsung melalui handphone Android Bapak Ibu sekalian. Kita masuk ke bagian kedua, yaitu bagaimana cara mengunggah atau mengupload materi di Google Classroom. Bapak Ibu sekalian, ada fitur tanda plus atau buat. Ini sudah disiapkan ruang-ruangannya oleh para panitia dari Balai Diklat KKB Bogor. Apabila Bapak Ibu ingin menambahkan tugas atau upload materi sendiri, bisa dimungkinkan, tetapi akan lebih baik apabila Bapak Ibu menghubungi panitia Balai Diklat KKB Bogor. Karena Google Classroom ini sudah dibuat sesuai dengan apa yang telah disetujui bersama ketika di angkatan penjenjangan sebelumnya. Bapak Ibu bisa mengakses dari jadwal pelatihan, kemudian link Zoom meeting, dan juga kemudian berbagai macam materi dan juga kuis ada di bagian tugas kelas ini. Pada fitur Classwork atau tugas kelas sebelum ini yang sudah kami sampaikan sebelumnya, ini adalah salah satu contoh materi Building Learning Commitment yang berisikan materi berupa modul yang berupa PDF atau Word, juga bisa masuk ke dalamnya. Kemudian ada bahan tayang berupa PPT, PowerPoint. Kemudian dapat juga berisikan tugas, pertanyaan, atau juga penugasan khusus, video, foto, dan sebagainya bisa dimasukkan di sini. Apabila Bapak Ibu mempunyai media ajar yang berupa video ataupun apapun yang nantinya Bapak Ibu akan tambahkan di dalam penugasan Bapak Ibu, silakan hubungi panitia supaya kami bisa membantu Bapak Ibu menambahkan di fitur Classwork ini. Alur pembuatan kuis atau ujian atau form evaluasi, kami harapkan para fasilitator dapat menyerahkan soal, kuis, atau ujian dan evaluasi berikut dengan kunci jawabannya kepada panitia penyelenggara untuk diupload oleh panitia. Kami masih menggunakan apa yang sudah digunakan di angkatan-angkatan sebelumnya. Jika ada update terbaru, silahkan segera hubungi panitia. Kita masuk ke bagian ketiga, yaitu di sesi live chat. Di dalam Google Classroom ini dimungkinkan adanya interaksi pengajar dan peserta. Yang ada di dalamnya yaitu ada yang namanya Bapak Ibu bisa lihat di sini ada evaluasi penyelenggaraan. Kemudian juga Bapak Ibu bisa lihat adanya juga topik yang bisa dibahas bersama. Apakah nanti Bapak Ibu interaksi ini, fitur komen-komen ini, ada fitur private dan juga kelas komen. Pengajar juga bisa memanfaatkan email peserta untuk bisa memberikan feedback informasi atau pemberitahuan tertentu secara langsung. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika di sesi live chat, kami harapkan Bapak Ibu dapat menggunakan fitur kelas komen.
yang ada di setiap materi yang sesuai dengan Bapak Ibu berikan. Kemudian kita masuk ke bagian 4, bagaimana cara penilaian tugas dan sikap peserta. Di bagian keempat ini kita lihat, manajemen terhadap penugasan dapat dilakukan dengan melihat panel pada menu assignment atau tugas yang telah Anda buat. Kemudian akan terlihat ada beberapa informasi terkait penugasan yang telah diberikan kepada siswa atau peserta. Informasi terkait jumlah siswa yang telah mengumpulkan tugas yang ada di bagian 2 ini Bapak Ibu bisa melihat. Kemudian yang belum mengumpulkan tugas ada di bagian 2 ini juga di sebelahnya di bagian tengah, dan jumlah nilai yang telah diberikan penilaian. Hal ini akan dapat membantu panitia untuk bisa mengingatkan apabila Bapak Ibu ternyata ada yang terlupa atau belum memberikan penilaian. Pengajar juga dapat menambahkan komentar pada tugas yang ada di bagian ketiga ini sebagai pengingat kepada peserta apabila misal contoh tugas tersebut tidak bisa di-download atau tidak bisa dibuka filenya. Bapak Ibu bisa memberikan komentar, atau Bapak Ibu juga bisa memberikan apakah berupa pujian ataukah support atau mungkin arahan kepada peserta di bagian komentar ini. Bapak Ibu sekalian, setelah memeriksa tugas yang dikumpulkan oleh peserta dalam bentuk dokumen pengumpulan tugas, pengajar bisa langsung memberikan nilai pada penugasan yang sudah dikumpulkan dan belum nilai sesuai dengan informasi yang didapatkan dalam kolom assignment. Cara memberikan nilai grade ini antara 0 sampai dengan 100 Bapak Ibu sekalian di kolom nomor 1 sesuai dengan nama. Kemudian Bapak Ibu jangan lupa di bagian kedua nantinya Bapak Ibu bisa melakukan centang pada kotak tiap siswa atau peserta yang sudah diberikan penilaian dan klik return untuk mengirimkan kembali kepada setiap akun siswa atau peserta bahwa tugasnya telah diberikan penilaian. Bila Bapak Ibu belum melakukan ini, masih tersimpan sebagai draft dan peserta belum mendapatkan feedback atau nilai tersebut. Oleh karenanya, Bapak Ibu harap diperhatikan langkah ini. Pengajar juga bisa mengunduh semua nilai pada hasil assignment dan question. Bapak Ibu sekalian, bisa dilihat di bagian 3, ini adalah klik return yang tadi kami sampaikan untuk bisa memberikan feedback kepada peserta. Dan kemudian yang keempat, ini adalah ungraded, berarti ada bagian yang belum ternilai. Bapak Ibu, untuk melakukan review terhadap semua kuis dan penugasan yang diberikan, pengajar dapat melakukan aktivitas berikut. Pilih menu pada dashboard, kemudian klik to do. Anda akan melihat seluruh penugasan dan kuis di dalam kelas Anda. Yang ada di bagian depan nanti akan muncul di bagian sebelah kiri bawah. Kemudian menu to review menampilkan semua list penugasan dan kuis yang telah selesai diperiksa, telah dinilai maupun belum dinilai. Sedangkan menu review digunakan untuk menampilkan semua list penugasan dan kuis yang telah dilakukan review terhadapnya. Di kolom bawah, Anda akan melihat keterangan judul penugasan, kelas, dan sejumlah siswa yang telah selesai maupun yang belum mengerjakan tugas. Kemudian mark as reviewed digunakan untuk menandai tugas atau pertanyaan yang sudah dilakukan review tersebut. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu. Kami ucapkan semoga berhasil dan sehat selalu.